Halo guys, balik lagi sama Goreng. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Seperti biasa di hari Kamis, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel. Tepatnya episode 145 ya guys ya. Tapi sebelum itu, Mimin rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Menyadari pilar Dewa Iblis ke-32 bergegas menuju pegunungan Yunmo, Long Hao Chen lantas memerintahkan seluruh rekan-rekannya bergerak sesuai instruksi menghabisi pasukan klan Iblis. Meski pada awalnya rencana tersebut berjalan lancar dan berhasil mengelabui Asmodeus, namun hal ini justru membuat dua bucin berada dalam posisi tidak menguntungkan, sehingga mengakibatkan seluruh anggotanya diambang kepanikan. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan di hari ini? Jadi cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Sementara itu, Disa Sengsair bersama Long Hao Chen terjebak di bawah mantra terlarang pilar Dewa Iblis ke-32. Han Yu lantas menggunakan teknik kurungan cahaya untuk membatasi pergerakan Asmodeus. Namun dikenakan level kekuatan sang dewa terlalu overpower, Han Yu jelas tidak bisa menahannya dalam waktu yang cukup lama, sehingga dia meminta Botak Saitama bergegas pergi membawa Duan Yi ke lokasi yang aman, sedangkan dirinya bersama anggota lain akan mencoba mengulur waktu. Tapi Asmodeus jelas tidak ingin melepaskan mereka begitu saja, bahkan langsung menghancurkan kurungan cahaya. Melihat dan mendengar perintah barusan, Wang Yuan, Chen Ying'er, pesulap hijau lantas mengombinasikan berbagai teknik andalan untuk menghadapi Asmodeus. Bukannya gentar dihadapkan serangan tersebut, Dewa Pilar Iblis ke-32 segera mengaktifkan kemampuan pertahanan yang disebut guncangan batu memblokir serangan trio Wei-Kwek. Pasca menerima serangan telak Asmodeus, Yuan bersama Lin Xin justru dibuat Herman dengan teknik pertahanan Pilar Dewa Iblis. Pasalnya, bagaimana mungkin Asmodeus dapat memblokir serangan barusan, sehingga mereka beranggapan, apakah ini adalah kekuatan sesungguhnya dari Pilar Iblis ke-32? Tepat di momen ini, menyaksikan keempat rekan-rekannya berada dalam posisi genting, Botak Saitama tanpa terduga berniat membantu mereka. Namun sayangnya tingkah konyol si Mak Xian justru membuat Duan Yi jatuh ke tangan Asmodeus. Nah, dikarenakan tugasnya telah berakhir, serta merasa muak dengan kelompok pemburu iblis, Asmodeus pada awalnya bertujuan mengakhiri nyawa rekan-rekannya Hao Chen. Tapi untungnya saja jagoan kalian bersama pujian hati datang di waktu yang tepat. Kemunculan dua bucin kembali mengejutkan Asmodeus. Pasalnya, bagaimana mungkin pasangan tersebut bisa melepaskan diri dari kurungan mantra terlarang? Namun, belum sempat berpikir lebih jauh, Sengsair lantas melepaskan teknik pertama 6 reinkarnasi untuk memblokir pertahanan sang dewa. Dan tiba-tiba, pada awalnya, Sair beranggapan kalau cincin perisai adalah kemampuan terkuat pilar Dewa Iblis ke-32. Tapi Hao Chen lantas menolaknya, dengan alasan kesatria Dewa Naga memiliki 3 kepala sebagai utama inti dari teknik pertahanan. Meski dikatakan sangatlah sulit menghancurkan teknik ini, tapi selama mereka terus berjuang keras menemukan titik kelemahan pertahanan Asmodeus, maka besar kemungkinan mereka bisa mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-32. Oleh sebab itu, Hao Chen segera meminta Syair untuk menyerang secara bersamaan dan menciptakan peluang untuk melihat kemampuan Asmodeus. Tepat di momen ini, setelah menyaksikan serangan Syair, Hao Chen akhirnya menyadari satu hal, di mana sang dewa selalu saja melindungi perisai kepala kambing saat menahan serangan, sehingga dia menyimpulkan bahwa perisai tersebut adalah kondisi paling lemah, serta merupakan titik lemah Asmodeus. Oleh sebab itu, dia menyarankan Syair menggunakan teknik mutlak tebasan dewa kematian untuk memastikan hal tersebut, sedangkan dirinya akan menunggu waktu kesempatan untuk melepaskan teknik andalan. Alhasil, melihat rencana yang mereka jalankan berjalan sesuai harapan, serta menyadari inilah momen yang tepat memulai aksinya, Long Hao Chen dengan cepat menggunakan tebasan Dewa Ashura menghancurkan pertahanan Asmodeus. Seolah-olah tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, jagoan kalian segera berinisiatif melakukan serangan jarak dekat. Pasalnya, selama mereka bisa menyingkirkan kepala kambing, maka dia memiliki keyakinan penuh bisa mengalahkan sang dewa. Oleh sebab itu, Hao Chen lantas menyerahkan serangan kepada Syair, sedangkan dirinya akan mencoba menahan pergerakan Dewa Iblis ke-32, dan ternyata
Meski pada awalnya Ho Chen beranggapan kalau mereka berhasil mengalahkan Asmodeus serta mendapatkan pengakuan dari sang dewa, namun hal ini tidak bisa melenyapkan tubuhnya, sehingga Dewa Pilar 32 tanpa basa-basi langsung mengerahkan domain surgawi, sehingga membawa Long Ho Chen memasuki ruang kekosongan Asmodeus. Sementara itu, di saat Ho Chen kebingungan melihat area di tempat ini, serta dihadapkan senjata pilar Dewa Iblis ke-32, jagoan kalian lantas memblokir serangan tersebut. Namun sayangnya tindakan ini percuma saja, di mana setiap kali Ho Chen melakukan pertahanan, kemampuan Asmodeus tiba-tiba saja menghilang dari lane, sehingga membuat jagoan kalian dalam posisi tidak menguntungkan. Asmodeus lantas menjelaskan, ruangan kekosongan bukan hanya menyerap energi spiritual, tetapi segala kemampuan tidak bisa digunakan, sehingga alasan inilah yang membuat senjata dirinya mendominasi tempat ini. Merasa Herman mendengarkan penjelasan barusan, Hao Chen langsung bertanya, kenapa sang dewa bisa melakukan hal ini? Asmodeus mengatakan niat senjata merupakan salah satu tentang pemahaman dari hasil latihan selama bertahun-tahun yang disebut dunia batin. Terlebih lagi, jika seseorang bisa memahami dunia batin, maka orang tersebut dapat melepaskan niat pedang. Secara bersamaan dengan hal ini, ketika Hao Chen merasakan senjata Dewa Pilar Iblis ke-32 jauh lebih kuat dari dunia luar, Asmodeus meminta jagoan kalian untuk suren aja. Pasalnya dia tidaklah mungkin bisa bertahan di bawah tekanan ruangan kekosongan. Walaupun ucapan barusan memanglah benar, namun Hao Chen tetap bersikeras melanjutkan duel baku hantam, serta memikirkan cara untuk membalikkan situasi keadaan. Tepat di momen genting, di saat Asmodeus berniat mengakhiri hidup jagoan kalian, Long Hao Chen akhirnya tersadar kalau dunia batin merupakan bentuk niat pedang senior Ye Wuzang. Oleh sebab itu dia bertujuan untuk mencobanya. Di waktu yang sama, meskipun Asmodeus terlihat memprovokasi jagoan kalian dan menegaskan untuk menerima kekalahan, tapi Hao Chen tidaklah menghiraukan provokasi tersebut. Dia lantas menempatkan seluruh energi pedang maupun berbagai teknik cahaya suci memahami niat pedang dan mengikuti energi cahaya pedang, dan ternyata pasca kejadian barusan, walaupun Asmodeus tidaklah pernah menyangka bahwa sang MC bisa memahami niat pedang, namun hal ini tidaklah membuatnya gentar sedikit pun. Pasalnya dengan adanya kesenjangan level, dia tetap merasa di atas angin, sehingga Dewa Iblis 32 langsung melepaskan domain pedang. Meskipun begitu, Long Hao Chen bisa memahami tekad sang dewa mulai tergoyahkan, bahkan terus melanjutkan duel berbaku hantaman. Pasalnya hanya inilah satu-satunya cara mengalahkan pilar Dewa Iblis 32, sehingga jagoan kalian dengan cepat mengayunkan tebasan niat pedang untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Singkatnya, dikarenakan situasi di tempat ini sudah aman terkendali serta dia juga mengalami luka cukup serius, Hao Chen segera membawa seluruh rekan-rekannya memasuki ruangan Eternal Tower untuk menyembuhkan lukanya. Sesampainya di ruangan, mendengar kondisi sang kapten mulai membaik, Hao Chen lantas meminta Lin Xin untuk memberikan pil penyembuh kepada Duan Yi. Namun baru saja ingin melakukan tugasnya, Duan Yi akhirnya sadarkan diri, sehingga membuatnya kebingungan melihat rekan-rekan Hao Chen. Secara bersamaan dengan hal ini, Duan Yi telah menghampiri Long Hao Chen, serta memohon agar membantu dirinya menyelamatkan seluruh anggota. Merasa heran dengan ucapan barusan, Hao Chen lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Meski penjelasan tersebut baru pertama kali mereka dengar, bahkan menurut sejarah benua Sengmo, pilar Dewa Iblis tidaklah pernah dihancurkan dan menjadi sebuah teka-teki sampai detik ini, hanya saja Long Hao Chen meminta Duan Yi untuk menjelaskannya secara detail. Sambil pasang wajah kesal, Duan Yi lantas mengatakan, saat kelompok mereka menjalankan misi di wilayah klan iblis, mereka tanpa sengaja memasuki area tersebut dan melihat proses kebangkitan pilar Dewa Iblis. Oleh sebab itu, dia bersama Wang Zhou segera memerintahkan seluruh anggota untuk menggagalkan proses tersebut dan secara paksa merebut kristal kuno saat ritual berlangsung. Namun di tengah-tengah aksi melarikan diri, sosok Dewa Kebijaksanaan pilar ke-25 muncul di waktu yang tepat dan terjebak di bawah domain pasir waktu, sehingga Wang Zhou memintanya untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di saat semua orang merasa terkejut mendengarkan penjelasan Duan Yi, Chen Ying'er justru kembali mengenang kisah masa lalunya bersama Yang Wenzhou, sehingga membuatnya dipenuhi rasa kekhawatiran bagaimana dengan nasib calon suaminya. Duan Yi lantas melanjutkan, demi menggagalkan proses kebangkitan pilar Dewa Iblis, anggota lain harus tertangkap oleh Shaq, dan sangatlah yakin jika mereka semua masihlah tetap hidup.
di mana batu roh manifestasi adalah esensi jiwa mereka. Bahkan jika di antaranya salah satu meninggal, maka batu ini akan menunjukkan sebuah pertanda. Meskipun begitu, namun menurut Hao Chen, rombongan Wengzu berada di tangan Dewa Iblis. Terlebih lagi semakin lama bertindak, maka besar kemungkinan mereka tidaklah akan selamat. Oleh sebab itu, sambil menunggu bala bantuan dari aliansi, Hao Chen memutuskan untuk pergi menuju wilayah klan Iblis. Mendengarkan ucapan ini sontak saja membuat Duan Yi ketar-ketir. Pasalnya mereka tidaklah mungkin bisa mengalahkan pilar Dewa Iblis ke-25, sehingga dia menyarankan tim Hao Chen untuk menunggu tim pemburu iblis tingkat bangsawan. Tapi... 你们已经是长浩级猎魔团。 Sebagai tim yang baru saja dipromosikan ke tingkat bangsawan, serta haruslah secepat mungkin menghentikan proses kebangkitan pilar Dewa Iblis Klan Ular, Hao Chen segera memerintahkan seluruh anggota bergegas menuju lokasi tersebut. Di sisi lain, tepatnya di markas besar Klan Iblis, merasa muak dengan tingkah laku rombongan Wang Zhou mengacau ritual kebangkitan, serta mendengar informasi dari salah satu bawahan kalau dia gagal membawa kembali kristal kuno, Shak tanpa basa-basi mencoba untuk mengeksekusi kembaran Mimin. Nah, seperti itulah alur cerita perjalanan ke Satria Tampan di episode 145-nya. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan nyalain juga notifikasinya, supaya sahabat santuy nggak ketinggalan video menarik lainnya. Di sini Mimin ganteng baik hati rajin menabung mau lanjut ngopi santuy dulu. See you You'll next find time. that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew